Jadi Quran surat Al-Qasas ayat 7 sampai ke 13 ini itu adalah satu babak dalam kehidupan Nabi Musa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kembali kita bersama-sama dalam satu majelis di Musholla Al-Hidayah. Masuk kali Tirto gini. Kali Tirto. Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kita semuanya untuk mencari ilmu. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita peroleh malam hari ini terutama Allah menganugerahkan manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya sempat berencana untuk membahas Isra Mi'raj, tapi ini kan sering dibahas nggih. Jadi kita akan mencoba membahas Quran surat 7. Suratnya Al-Qasas ayatnya 7. Insyaallah sampai 13. Al-Qasas niku setelah An-Naml. Juz pinten nggih niku? Niku surat ke juz 20. Surat ke-28 nggih. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Falataqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hasana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatin. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ain وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها
أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبشرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يغفرونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, jadi Quran surat Al-Qasas ayat 7 sampai ke 13 ini itu adalah satu babak dalam kehidupan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa niku mulai belum lahir itu sudah ada perintah untuk membunuh. Tapi nanti jadi nabi. Itu Nabi Musa. Kalau Nabi Yusuf itu umur kecil mau dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya sebelum lahir juga sudah ada orang Yahudi yang mau membunuh. Itu sudah ditunggu dan mau dibunuh. Orang jatuh. Nah, orang-orang besar niku cobaannya seperti itu, Pak. Tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala dalam kisah-kisah seperti Nabi Yusuf termasuk Nabi Musa itu melindungi mereka walaupun harus berat. Boten enten sing boten berat nggih. Nabi Yusuf nggih beratnya seperti itu, Nabi Musa nggih seperti itu. Nah, kami baca terjemahannya. Ini yang 7 nggih. Kami mengilhamkan kepada Ibu Musa. Kami di sini adalah Allah mengilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia atau Musa jika engkau khawatir atas keselamatannya. Hanyutkanlah dia ke sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Nah, niki kan kisahnya sebelum Nabi Musa lahir, juru ramalnya Fir'aun itu sudah weling kepada Fir'aun. Nanti kamu akan hancur oleh anak laki-laki yang lahir pada tahun-tahun ini. Fir'aun memerintahkan semuanya di anak yang lahir pada hari itu yang laki-laki dibunuh. Nah, otomatis niki ibunya Nabi Musa menyembunyikannya. Lalu kemudian Allah mengilhamkan agar selamat niku dihanyutkan di sungai Nil. Kalau di dalam tafsir ilhamkan itu ada dua. Yang pertama, dua caranya, yang mana wallahu a'lam, tetapi yang pertama itu langsung diletakkan ke dalam hati dari ibunya Nabi Musa. Jadi langsung ada ide. Tapi orang baik niku ngertos, Pak, antara ini adalah ilham dari Allah yang baik dan bukan niku ngertos. Walaupun bukan nabi loh, Pak. Oleh karenanya sampai hari ini para ulama itu ada yang namanya ilham. Karena nyatanya di dalam Al-Qur'an termasuk dalam kisah ini itu ada orang yang bukan nabi dapat ilham. Sanes dapat mantu jenenge ilham. Oh niku ilham. Nah, caranya niku langsung ke dalam hati, langsung paham. Lah di dalam tafsir yang lain niku disebutkan yang saya baca tadi itu tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi.
Nama kitabnya itu Al-Jami' di Ahkamil Quran dan seterusnya panjang nih. Nah, di situ disebutkan bahwa yang namanya orang dapat ilham itu ada dua, langsung dalam hati. Yang satu melalui mimpi. Nah, lagi-lagi mimpi. Wah. Selama ini kan kita tahu mimpi itu dialami oleh Nabi Yusuf, nggih, yang terkenal Nabi Muhammad. Tapi ternyata ada orang yang biasa, yang bukan Nabi, itu dapat ilham juga, nggih. Yaitu di antaranya ibunya Nabi Musa. Kalimatnya sangat jelas, nggih. Wa auhayna, walaupun bahasanya itu kalau dalam bahasa Arab wa auhayna itu kami mewahyukan, tapi maksudnya adalah ilham. Biar beda. Kalau wahyu itu adalah untuk nabi. Makanya nuwun sewu bagi orang-orang Jawa yang masih sering eh, menggunakan kata wahyu, menurut saya nggih diganti lah. Ilham mawon. Kan biasanya sering toh dapat wahyu, wahyu ke Prabon. Nah, sing sering disebut wahyu ke Prabon. Nah, titik-titik oleh wahyu. Nggih diganti ilham mawon nggih nuwun sewu nggih, tapi biar tidak beda, tidak sama dengan para nabi. Nah, kemudian setelah dihanyutkan itu nggih sempat, ini kalau dihanyutkan gimana? Tapi Allah kemudian mengilhamkan di antaranya, janganlah engkau takut dan janganlah engkau pula bersedih. Bapak menghanyutkan anak di sungai itu. Niku nek mboten ngapali bahwa itu ilham napa wani. Ora niku. Nah, orang-orang yang mendapatkan ilham kemudian tahu bahwa itu ilham benar ya, dari Allah, itu pun ngapali. Bukan cuma sekali dua kali ini ilham bukan ya. Wiritan bengi-bengi gitu nih. Kemudian dapat semacam pencerahan. Nah, ini namanya ilham. Nah, tetapi kalau belum berkali-kali nggih, kudu diteliti benar. Nanti khawatirnya salah. Cara menelitinya mudah, Bapak Ibu. Eh, cara menelitinya mudah. Harus disesuaikan dengan Al-Quran, dikonfirmasi dengan Al-Quran atau dengan syariat lah istilahnya. Kemudian berikutnya di ayat yang 9, kemudian keluarga Fir'aun memungutnya agar kelak dia menjadi musuh dan penyebab kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Nah, niki yang luar biasa lagi niku kan ngeten. Jadi dihanyutkan karena di dalam kolam, di dalam istana dari Fir'aun itu ada kolam yang masuk sungai itu di situ. Nah, tadi niku yang dihanyutkan masuk ke istana, diambil dayang, bukan danyang ya. Dayang. Dayang niku napa nggih pembantu nih di istana itu. Kemudian dikasih ke istrinya Fir'aun. Nah, nanti diasuh oleh istrinya, bahkan sempat ketemu dengan Fir'aun juga, bahkan diuji apakah ini anak tenanan atau anak yang akan menghancurkan kerajaan atau enggak, sempat dikasih api ini kalau Pak. Nabi Musa ini kan pada waktu besarnya sudah cadel. Karena Nabi Musa sebetulnya tidak ingin memilih api itu, tetapi malaikat harus milih api biar kayak anak kecil beneran gitu. Nah, akhirnya milih api, bara api dimasukkan mulut dan kemudian membuat Nabi Musa itu cadel. Makanya ada doa Robbi syarah li sadri yasir li amri wahlul uqdatam mil lisani yang ini. Wahlul uqdatam, lepaskanlah ikatan mil lisani dari lisanku. Ini doanya Nabi Musa. Itu nyuwun kepada Allah karena mau menyampaikan peringatan kepada Fir'aun itu doa seperti itu agar tidak belibet. Oke. Nah, ini kan luar biasanya skenario Allah Subhanahu wa taala. Dan skenario Allah itu pasti indah bagi orang-orang yang selalu di koridor. Di koridor syariat, di koridor aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek pas susah banget nih mboten putus asa, nek seneng banget
tasih eling bahwa itu kanugrahane Gusti Allah. Karena kalau orang sedih banget, kalau tidak terkontrol dia akan putus asa. Kalau orang seneng banget, kalau tidak dikontrol bahwa itu adalah anugerah Allah, bisa menjadi sombong. Artinya tetap dalam koridor ini dicontohkan termasuk oleh ibunya Nabi Musa nih. Kemudian istri Fir'aun berkata kepadanya, anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Nah, ini kan kalau di dalam Al-Quran kan, kalau film niku kan skinnya kayak dipotong gitu, Pak. Tapi maksudnya niku, gini saya sampaikan, diambil dayang, kemudian di bahkan ini ketemu dengan dengan Fir'aun. Nah, Fir'aun ya penasaran, Pak, tanya. Akhirnya istri Fir'aun ini berkata, anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Jangan kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Mereka tidak menyadari bahwa anak itulah Musa yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Wahum la yash'urun. Ini kok dalam satu sisi kok dawis dipe anak diramut sampai gede, gede-gede malah merangi kan ngoten toh. Nah, niku hal seperti ini juga menunjukkan yang lain, Pak. Kebenaran itu tidak memandang orang itu pernah baik kepada kita. Kalau salah ya tetap salah, gitu. Nabi Musa di anak mulai cilik sampai sampai remaja itu. Itu nanti gede-gedenya ya karena Fir'aun memang harus diperingatkan ya diperingatkan. Artinya tidak setiap orang yang menentang orang tuanya terutama dalam hal keimanan nggih. Sanes dalam hal sosial. Kalau dalam hal sosial itu harus tetap baik. Tapi kalau keimanan harus diperingatkan. Lah di lain sisi, hati ibu Musa menjadi hampa. Sungguh hampir saja dia mengungkapkan bahwa bayi itu adalah anaknya. Seandainya kami tidak meneguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Jadi kan diumumkan Pak niku Pak. Diumumkan kenapa? Untuk nyari yang menyusui. Ini kembali ke yang 7 tadi itu. Nah, hampir saja dia ibunya Nabi Musa itu bilang itu anakku kan. Tapi enggak bilang, tapi tetap akhirnya yang ngasuh, masuk ratu ngasuh kan gitu, tetap nyusui sing nyusui akhirnya cari yang menyusui dan dapatlah ibunya Nabi Musa. Skenario hidup nih kayak ngoten niku. Luar biasa. Betul betul. Yang harus dijaga nih Pak, harus tetap dalam koridor dan itu nggak mudah prakteknya Pak. Pas susah nih kadang-kadang ya karena susah nih terus apa yang kadang-kadang kita lakukan itu tidak sesuai koridor itu harus dihindari. Tapi kata loh Pak, para nabi Nabi Yunus nih, Nabi Yunus yang diuntal diemplok oleh paus niku. Itu kan karena salah. Tapi salahnya Nabi loh Pak. Dia Nabi Yunus niku putus asa ngeramut umatnya nih. Lari ke perahu, ke kapal, kapalnya goyang terus, diundi karena ini mesti ada orang salah di atas kapal ini, diundi gitu. Yang keluar ping 3 Nabi Yunus terus. Diundi niku akhirnya ya harus dilempar gitu. Oke. Makanya hampir semua para nabi itu nanti itu tidak berani yang di akhirat nanti tidak berani nyuwun kepada Allah untuk menyegerakan perhitungan hisab. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu nggak ada yang berani. Karena semuanya itu merasa pernah punya salah. Nabi Muhammad sih jadi semua nabi itu Nabi Muhammad aku ora wani aku wis tahu salah. Gitu. Nabi Adam nggih ngertos salah nggih. Nabi Nuh niku di antara yang di para penafsir menafsirkan kesalahannya adalah
meminta menghancurkan umatnya. Nabi Muhammad mboten, Pak. Sabar banget Nabi Muhammad. Nggih. Berikutnya, Ibu Musa berkata kepada saudara perempuan perempuan Musa, ikutilah jejaknya. Kemudian dia melihatnya dari kejauhan, sedangkan mereka pengikut Fir'aun tidak menyadarinya. Kami mencegahnya Musa menyusu kepada perempuan yang mau menyusuinya sebelum kembali ke pangkuan ibunya. Luar biasa tuh Pak Skenario. Berkatalah dia atau saudara perempuan Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Jadi ini yang menunjukkan kepada keluarga Fir'aun, ya, itu malah saudara perempuan Musa, berarti mbak itu Pak nih, mbaknya Nabi Musa. Kemudian nahu ila ummihi, lalu kami mengembalikan dia Nabi Musa kepada ibunya agar senang hatinya serta tidak bersedih dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nggih, perlu kesabaran tinggi. Perlu kesabaran tinggi. Kisah seperti ini, Mas. Niki kalau secara masa kan mboten lama. Yang dilalui oleh ibunya Nabi Musa dengan Nabi Musa kemudian sampai menyusuinya kembali itu tidak lama. Tapi kalau kita bayangkan Nabi Yusuf yang dari kecil nggih, dimasukkan ke sumur, diambil pedagang, dijual jadi budak, terus jadi budak difitnah, masuk penjara itu kemudian sampai keluar itu menjelang menjadi perdana menteri itu pinten tahu. Nah, maka kesabaran itu perlu, tidak ada batasnya. Mesti nanti akan berakhir bahagia. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, saya mengutip sebuah hadis untuk memperjelas hal ini gitu, tentang skenario hidup. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Rasulullah bersabda, inna salasatan fi bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma. Nih, ada 3 orang di Bani Israel. Pada zaman Bani Israel dulu ada 3 orang. Yang mana 3 orang ini, saya baca bahasa Indonesianya langsung ya. Itu adalah yang pertama, orang yang berpenyakit kusta. Nek kita nyebutnya lepra nih Pak dulu. Satu, orang yang berpenyakit kusta atau lepra. Yang kedua, seorang yang botak. Dan yang ketiga, seorang yang buta. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari ke Imam Muslim. Jadi sahih hadis ini. Kemudian Allah ingin menguji mereka. Menguji 3 orang dengan penyakit kusta, botak, dan buta. Kalau orang penyakit kusta, pinginnya kan mesti sembuh toh Pak. Kalau orang botak disebut botaknya, pinginnya punya rambut. Kalau orang buta disebut butanya, pinginnya apa? Pingin melihat. Allah ingin menguji mereka. Lalu Allah mengutus seorang malaikat kepada mereka. Malaikat itu datang kepada orang yang berpenyakit kusta dan berkata, apa yang paling engkau sukai? Ia menjawab, kulit yang indah, warna yang baik, dan hilangnya penyakit yang telah membuat orang-orang menjauhiku. Lepra itu kan terus kulitnya rontok. Maka yang diinginkan adalah kulit yang indah. Bahkan warnanya baik. Nek kita niku kan bilang warna yang baik apa mboten sing hitam ngoten. Tapi di sini pokoknya yang indah, yang baik. Lalu menghilangkan penyakitnya. Maka malaikat itu mengusapnya dan hilanglah penyakitnya. Langsung sembuh. Malaikat. Nek kita mengusap ini. Nah, setelah itu hilang penyakitnya,
Dia orang yang penyakit kusta tadi diberikan kulit yang indah dan warna yang baik. Kemudian malaikat bertanya, harta apa yang paling engkau sukai? Wis disembuhkan, ditambani sembuh, mau dikasih harta, Pak. Harta apa yang paling engkau sukai? Mantan orang berpenyakit kusta itu menjawab unta atau sapi. Maka ia diberi seekor unta betina yang sedang hamil. Oh, Pak, mboten usah ngingusik tapi langsung hamil. Malaikat itu berkata, semoga Allah memberkahi unta ini untukmu. Nah, kemudian malaikat itu mendatangi orang yang botak dan berkata, apa yang paling engkau sukai? Ia menjawab, rambut yang indah dan hilangnya penyakit yang telah membuat orang-orang menjauhiku. Malaikat mengusapnya dan hilanglah penyakitnya. Ia pun diberi rambut yang indah. Malaikat itu bertanya lagi, harta apa yang paling engkau sukai? Ia menjawab, sapi atau unta. Maka ia diberi seekor sapi betina yang sedang hamil. Oh, langsung ya nih. Malaikat itu berkata, semoga Allah memberkahi sapi ini untukmu. Wa atal a'ma. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang buta dan berkata, apa yang paling engkau sukai? Ia menjawab, aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Malaikat mengusapnya dan Allah mengembalikan penglihatannya. Jadi bapak-bapak niki yang penting. Niki penting ya. Malaikat mengusap mata, Allah mengembalikan penglihatan. Nah, niki harus dipahami. Berobat seperti apapun kita, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, niku iktikad keimanan harus dibangun seperti itu. Kalau dikembangkan yang lain, sekenyang apapun kita, yang ngasih kenyang adalah Allah. Sekaya apapun kita, sesehat apapun dan sejabatan apapun itu harus iktikadnya seperti itu. Semua yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi saya nyampaikan di sini atau di mana kira bahwasannya kalau nggih di surat Al-Kahfi ingat betul ada orang yang adigung adiguno punya kebun buahnya terus si koncone niki mboten tek sugih terus mertamu. Wih, kebunmu api? Oh iya, kebun gue. Wah, bengine diwenteki langsung ya, Man. Angin dan banjir. Wis. Nah, diajarkan kalau menjawabnya kan masya Allah la quwata illa billah. Intinya seperti itu. Jadi malaikat mengusap mata orang yang buta itu dan Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat itu bertanya, harta apa yang paling engkau sukai? Ia menjawab, kambing. Maka ia diberi seekor kambing betina yang sedang hamil. Lalu masing-masing dari ketiganya, masih ingat? Kusta, botak, buta. Lalu masing-masing dari ketiganya itu hewannya berkembang biak. Si kusta memiliki lembah yang penuh dengan unta. Lembah penuh dengan unta. Lah nek mung 100 ping 100 pinten Mbak 100 ping 100 nih? 10.000 sak hektar berarti. Niki sak lembah ya. Nggih mestinya lembah niku nggih lebih dari 1 hektar. Kita itu sebetulnya hidup di lembah to Pak nggih. Niki kan lembahnya Merapi nggih. Napa pun apa? Lembah Merapi. Wong jalan di Berbah ini sampai sini itu masih keturun gini kok. Pak. Leres nggih Pak nggih? Turun. Ronjong masih. Nggih. Kemudian si botak memiliki lembah yang penuh dengan sapi dan si buta memiliki lembah penuh dengan kambing. Nah, ini skenario berikutnya. Kemudian malaikat itu datang kembali, sudah kaya, sehat. Malaikat itu datang kembali kepada orang yang berpenyakit kusta dalam bentuk dan penampilan sebelumnya. Penampilan sebelumnya seperti orang yang berpenyakit kusta itu maksudnya, Pak.
Ia berkata, aku adalah seorang miskin yang sedang bepergian jauh. Perjalanan ini membuatku kesulitan. Tidak ada yang bisa menolongku hari ini selain Allah dan kemudian engkau. Aku memohon kepadamu demi zat yang telah memberimu kulit yang indah. Oh, jadi malaikat niku tetap dalam bentuknya. Jadi dulu niku mboten ngertos kalau itu malaikat ngoten lho. Dalam sejarah yang pernah saya dapatkan di dalam tafsir-tafsir, malaikat itu kalau mau manggil manusia, mau ketemu dengan manusia, pasti bentuknya akan jadi manusia. Nabi Ibrahim nggih ngoten nggih. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sing mboten langsung wujud aslinya pas Mi'raj itu. Wong di Gua Hira niku nggih bentuknya manusia. Eh, Nah, niki nggih ngoten. Berarti awalnya mereka memang nggak tahu kalau itu malaikat. Jadi malaikatnya itu tetap seperti orang yang dulu yang pernah nambani dan pernah mendoakan seperti itu. Nah, kemudian mereka datang lagi malaikat itu untuk mengujinya atas perintah Allah. Aku memohon kepadamu, ini kata malaikat yang jadi manusia niki, demi zat yang telah memberimu kulit yang indah, warna yang baik dan harta, seekor unta agar aku dapat melanjutkan perjalananku. Punya unta sak lembah dimintai satu ekor pun, ia menjawab yang punya, yang mantan penyakit kusta itu. Banyak sekali jaluanmu, banyak sekali kebutuhanmu ini. Malaikat itu berkata, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah engkau dulu berpenyakit kusta yang dijauhi orang, lalu Allah memberimu harta? Ia menjawab, enggak, harta ini aku warisi dari nenek moyangku. Malaikat itu berkata, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu ke keadaan semula. Hadisnya pindah, kelanjutannya pindah. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang botak dalam bentuk dan penampilan sebelumnya. Ia berkata kepadanya seperti ia katakan kepada orang yang berpenyakit kusta tadi. Dan orang botak itu memberi jawaban yang sama. Maka malaikat itu berkata, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu ke keadaan semula. Kemudian wa'atal a'ma fi suratihi. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang buta dalam bentuk dan penampilan sebelumnya. Yang berkata, aku adalah seorang miskin dan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Tidak ada yang bisa menolongku hari ini selain Allah dan kemudian engkau. Niku maknanya Allah yang menolongku melalui perantaraan kamu kan. Aku memohon kepadamu demi zat yang telah mengembalikan penglihatanmu seekor kambing agar aku dapat melanjutkan perjalananku. Ia menjawab, dulu aku buta. Niki orang yang mantan buta jawab apik. Dulu aku buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang engkau mau dan tinggalkan apa yang engkau mau. Milih dhewe kae nang lempah. Demi Allah aku tidak akan menolak apapun yang engkau ambil demi Allah. Malaikat itu berkata, simpan hartamu karena sesungguhnya kalian sedang diuji. Allah telah ridho kepadamu dan murka kepada dua temanmu, si botak sama si penyakit kusta atau lepra. Ini skenario hidup niku muterani seperti itu. Kisah para nabi banyak sekali. Ini kisah yang dalam hadis seperti ini. Kalau kita ingat-ingat, maka seringkali orang itu putaran kehidupannya niku mempunyai fase yang agak sama. Tapi mboten sama persis karena memang masa berganti. Jenengan pernah umpamanya dapat rezeki banyak. Suatu saat nanti itu akan dapat rezeki banyak. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Berkembang mboten. Kalau dulu dikasih rezeki banyak, enggak sedekah. Putaran kedua dikasih lagi, harusnya kan berubah. Seiring dengan perkembangan diri kita harus sakit, biasanya juga begitu. Paling enggak nek flu lah. Masa flu yang ping pisan tok. Kan biasanya ngotot. Nah, maka orang harus berkembang. Kemudian, niku kalau diri kita. Begitu juga dengan ujian-ujian Allah yang sifatnya itu adalah sosial.
Bagaimana kita menyikapi interaksi kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita. Itu muter seperti itu. Nah, tentu yang baik adalah yang lulus ujian. Yang lulus ujian yang siapa? Yaitu tadi pada waktu diuji tetap sabar. Kalau waktu mendapatkan keanugerahan bersyukur gitu. Nah, itu yang terbaik seperti itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Jadi kita kembali kepada Al-Qur'annya tadi. Quran surat Al-Qasas ayat 7. Fase yang pertama saya menyebutnya dari kehidupan Nabi Musa. Kalau kita baca berikutnya yang ke-14 surat Al-Qasas tadi itu walamma balagu asyuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Setelah dia Musa dewasa dengan sempurna akalnya. Nah, ini fase kedua. Fase kedua Nabi Musa. Insya Allah minggu depan. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita masih sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.